Halo semuanya, selamat siang dan terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu untuk hadir di webinar mengenal fitur-fitur dasar IBIS PNX. Oke, perkenalkan nama saya Samita Sahira dan hari ini saya akan menjadi sebagai moderator dalam sesi pengenalan dasar IBIS PN ini. Nah, di sesi ini kita tuh gak bakal hanya mengenal aja, tapi kita tuh bakal mengetahui tentang apa sih yang perlu kita gunakan di kanvasnya, sampai kita mempelajari tentang tools-toolsnya. Dan di akhir kita akan melakukan live drawing session yang dimana kita akan menjelaskan secara detail nih tools dan kanvas-kanvas dan gimana sih cara kami gambar ilustrasi setiap harinya. Nah, nanti acara itu bakal terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Yang pertama, kita akan melakukan pemaparan materi tentang pengenalan, tools, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman selama presentasi ada nih mau ditanyain, nanti bisa kalian tanyakan di akhir sesi ya, atau bisa juga dengan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita langsung masuk ke sesi utama. Kita perkenalkan Sabita Aulia untuk menyampaikan materi pengenalan dasar di BISPNN. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman, di sini saya Sabita Aulia akan melanjutkan ya. Di sini siapa yang sudah mengenal Ibis Pen? Boleh on mic ya. Kayaknya belum ada yang mengenal Ibis Pen. Mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih Ibis Pen itu. Jadi Ibis Pen adalah aplikasi digital drawing yang dirancang untuk membantu pengguna membuat ilustrasi, komik, atau karya visual secara digital melalui smartphone, laptop, atau tablet, ataupun perangkat digital lainnya. Juga Ibispen ini kalian dapat download secara gratis, baik itu di App Store atau Play Store. Nah, Ibis Pen ini sangat cocok untuk pemula karena memiliki banyak fitur yang mudah dipahami seperti berbagai pilihan brush, sistem layer, pengaturan warna, dan tools dasar ilustrasi. Juga ada fitur perekaman proses bagaimana kalian itu menggambar. Nah, berikut ini bisa kalian lihat ya beberapa gambar ini merupakan hasil menggambar dari Ibis Pen. Kalian juga bisa membuat poster di Ibis Pen. Juga background yang kalian pakai saat ini dalam webinar ini merupakan hasil menggambar dari Ibis Pen. Nah, tanpa berbahasa basi lebih lama lagi, mari kita beralih ke materi pertama ya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kanvas pada fitur IBISPEN yang ada di aplikasi IBISPEN itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Mirnawati. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kanvas di aplikasi IBISPEN. Kanvas merupakan bidang kerja digital yang digunakan sebagai tempat menggambar dan juga tempat melukis. Kanvas dapat diibaratkan seperti kanvas kosong yang menjadi dasar sebelum kita membuat sebuah karya. Dalam pengaturan kanvas InDesign terdapat berbagai ukuran kanvas. Pertama adalah wide dan high, yaitu dan lebar dan tinggi kanvas. Bagian ini menentukan bentuk kanvas apakah persegi dan vertikal atau horizontal. Yang kedua, itu adalah ukuran ukuran yang dapat dipilih menggunakan piksel, sentimeter, atau inci. Satuan piksel biasanya digunakan untuk kebutuhan digital seperti ilustrasi atau media sosial, sedangkan sentimeter dan inci digunakan untuk kebutuhan cetak. Selanjutnya, yaitu adalah resolusi atau DPI yang berfungsi untuk menentukan ketajaman gambar. Untuk menggunakan digital umumnya menggunakan 72 dpi, sedangkan untuk cetak itu ada menggunakan 300 dpi agar hasil gambar lebih jernih dan tidak pecah-pecah. Selain itu, orientasi kanvas yaitu portrait, landscape, dan square. Orientasi ini membantu kita menyesuaikan posisi gambar dengan media yang akan digunakan. Canvas juga menyediakan pengaturan background, yaitu background putih atau transparan. Background transparan biasanya itu digunakan untuk membuat logo, stiker, atau maskot agar mudah diaplikasikan ke media lain. Untuk membuat kanvas baru di Ibispen, kita dapat masuk ke menu My Gallery. Di sini eh, lalu memilih new canvas, kemudian mengatur seluruh bagian kanvas seperti ukuran, resolusi, orientasi, dan background. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ukuran kanvas di Bispen sangat penting karena mempengaruhi komposisi kualitas dan hasil karya. Jika pengaturannya sejak awal salah, maka proses menggambar akan menjadi lebih efektif dan lebih tidak maksimal kalau salah kanvas. Tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang kanvas dan pengaturannya, sekarang kita akan langsung masuk ke praktiknya. Di sini saya akan mulai dari tampilan awal Ibispen, khususnya bagian kanvas dan beberapa fitur dasar yang sering dipakai saat menggambar atau mengedit. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke kanvasnya, kita klik plus yang ada di atas, yang ini. Kemudian kita pilih kanvas yang ingin kita pakai. Biasanya itu saya memakai kanvas ukuran 3 banding. Oke, untuk awal-awal kita bisa dari nah, di bagian kiri layar kita bisa lihat ada tanda plus, ada tanda berbentuk plus. Ini gunanya untuk setiap kali kita ingin menggambar atau mengedit, kita bisa menambah layar baru gitu. Setiap kali kita ingin menggambar atau mengedit tanpa mengganggu gambaran sebelumnya, kita bisa menambah layar baru setiap fitur yang ada di sini.
Selanjutnya di sebelah kanan ada fitur dengan icon. Oh ya, sebelah ini ada add special layer. Ini gunanya untuk menambah folder. Ada folder, ada add vector layer, ada add edit layer, ada duplicate layer, dan ada juga add layer from canvas. Kita mulai dari add layer. Nah, add layer ini bentuk gabungan apa aja. Misalnya, nah, misal nih kalian mau apa namanya menggambar sedikit gambar sih. Ini kita gambar ya, misalnya kita mau gabungin kan terpisah nih kan, bisa dan terpisah nggak bisa dilihat satu layar gitu, dan juga terlihat berantakan gitu karena nggak tersusun, kita bisa masukkan. Nah, jadi bisa jadi ini satu layar. Nah, jadi folder ini tuh fungsinya supaya supaya layar kita itu terlihat, yang terlihat penuh jadi terlihat tidak berantakan dan juga tertata rapi. Dalam folder ini juga ada bagian duplikat folder. Nah, di sini fungsinya untuk menduplikat folder yang tadi kita tambah, yang kita buat. Nah, fungsinya juga nggak beda. Dari folder. Ini tuh fungsinya untuk kita menduplikat juga hasil dari folder kita tadi, tapi bedanya ini menjadi satu kan dari satu kanvas. Eh, Sementara untuk bagian bawahnya itu di bagian kanvas, bisa gambar, bisa kita buat ini kita folderin di bagian saat kita klik bagian add layer from folder. Ini akan menduplikat bagian foldernya. Nah, sementara untuk bagian add layer from canvas itu akan menduplikat seluruh bagian yang ada di canvas yang hidup di yang hidup di canvas. Kayak yang kamera. Kamera ini tuh fungsinya untuk kita menambah yang ingin kita tambah dan kita taruh di bagian kanvas. Kita bisa kiri dan kanan dan atas dan bawah atau di selanjutnya di sini ada fitur ya, di sini ada fitur flip kanvas horizontal. Di sini gunanya untuk mengutip gambaran atau gambaran yang kita buat tadi menjadi membalikkan ke arah kiri dan kanan. Di sampingnya juga seperti itu. Jadi fungsi fitur kedua ini itu fungsinya untuk biar gambaran kita itu bisa terlihat simetris, bisa mengecek apakah gambaran kita itu terlihat simetris atau tidak. Kayaknya di sini ada pangkas, jadi titik atau apa loh. Jadi nanti kita bakal lihat. Jadi kita warnai menggunakan bucket. Jadi pangkas ini fungsinya untuk kayak misal kita tambah lagi kasih tak pangkas, mau gambar nih, biar nggak keluar dari. Kalau kita nggak dipangkas fitur ini biar nggak keluar gitu. Berarti oh iya.
ini kita atau karena alkalat ini tuh sama kayak pangkat tadi, tapi bedanya yang pangkat tadi itu yang bisa kita gerakan kayak gambar garis kan, dia juga masih bisa lihat di garis tanpa perlu mengubah apa namanya gambarnya sudah kita bentuk. Nah kalau untuk alkalog alkalog kita nggak bisa apa namanya nggak bisa mengubah dari gambar kita di kalau kita punya seperti maksudnya nggak bisa hapus. Ini gunanya untuk clear layer. Layer di sini bisa kita hapus kalau kita harus menghapus sampah kalau kalian mau menghapus seluruhnya. Bentar. Kalau layer yang seluruhnya kan, tapi kan biasanya kita manual nih, tidak mau seluruhnya. Karena ribet, jadi kita bisa langsung hapus. Nah, kita bisa langsung klik, terus hapus. Kita langsung aja. Kalau mau menghapus manual kan itu sulit, atau bikin waktu lama, jadi kita bisa pakai ini aja buat menghapus seluruhnya. Buat kalau ini ya balikan warna yang dipakai, balikan warna yang dipakai. Ini player. Player itu fungsinya untuk menggerakkan apa sih? Untuk menggerakkan objek yang sudah kita buat. Ini bisa kalian dia player yang tidak. Nah bedanya dari kayak ini beda. Kalau ini kan ini kan beda-beda layar. Terus kita mau membalikin seluruh layar yang ada di sini. Kita bisa klik sini. Jadi dia balik semua. Itu balik semua. Nah sementara yang ini kita cuma bisa balikan satu saja gitu dari layar yang sudah kita klik. Jadi dia cuma satu aja. Sementara kalau di sini untuk semua layar. Kalau untuk sini ada March Layer Dot. Jadi fungsinya untuk bisa kita mau menggabungkan suatu gambar kayak mau gabungin tapi mau gabungnya beda layar. Kayak dulu aja. Kan beda layar. Nah, kalau kalian mau jadiin satu itu biar nggak apa banyak layer, kalian bisa langsung jadi satu. Jadi satu. Jadi satu.
Selanjutnya ini ada fitur delete. Ini tuh untuk mendelete layer. Kalau kalian udah kayak sketsa mungkin yang nggak dipakai lagi bisa langsung di delete aja. Atau mungkin bisa langsung klik ini. Selanjutnya itu ada bagian clear baik. Oh ini fungsinya untuk kita mau ambil yang layer mana yang kita. Nah, kita masih ada nih budi-budinya. Nggak bisa hilangkan. Terus kalau kita mau hilangkan satu kan itu sulit ya. Nah, kita bisa pakai dari clear white. Nah, ini jangan bilang manual, yang mana putih. Nah, ini juga. Pertama ini untuk menseleksi gambaran yang objek yang kita bikin. Misalnya kita bikin objek ini, terus kita select. Nah, dia bakal terseleksi bagian yang kita bikin. Selanjutnya itu ada rename layer. Nanti ini fungsinya untuk menamai memberi nama dari objek yang kita bikin. Jadi kita tuh nggak bisa kita mau bikin mata terus kita klik, terus kita eh, apa namanya tulis aja mata gitu. Jadi biar kita nggak apa namanya sulit buat jadi kita nggak sulit untuk apa sih namanya mengetahui layar yang kita bikin. Apalagi kalau misalnya kita udah tambah banyak layer, terus mulai kesulitan buat mencarinya itu bisa kita pakai folder, terus kita kasih nama foldernya. Nah, kita bisa kayak mata gitu. Bisa dijadiin satu. Jadi kayak buat ngerapiin. Nah, biar jadi dia nggak berantakan gitu. Dan save untuk gunanya meng-save gambaran yang kita bikin ya dalam bentuk transparan. Nanti ini akan langsung ke dokumen. Selanjutnya ini ada untuk melihat apa sih namanya? Apa namanya? Untuk melihat transparan gitu. Ini kan versi wajah, ini versi untuk kita tahu apa namanya bagian yang belum kita warnai gitu. Kita tahu ya bagian mana. Apalagi kalau misal kita pakai warna putih, dan ubah nih warnanya pakai apa ya? Terus kita ganti warnanya ke warna. Nah itu kan nggak kelihatan nih, apalagi kita di kanvas putih. Nggak kelihatan kan, jadi kita gunain pakai biar kelihatan. Selanjutnya ini ada kanvas, ada pot. Ini gunanya untuk menambah apa efek atau efek yang kita taruh di objek. Itu ada opposite-nya. Jadi dari objek yang kita buat video, itu mungkin untuk bagian kanvas bisa segini dulu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan dari fitur-fitur yang ada di Ibispen. Alright everyone, halo semuanya. Nama aku Feni Nabila Zahra, bisa dipanggil Feni. Dan di sini
Em, part aku adalah live section, live demo live session drawing. Oke, jadi kalian temenin aku menggambar di sini sambil aku sama teman aku tadi dan mungkin akan aku praktekkan di sini. Oke, kita mulai dari awal dulu ya teman-teman, dari awal banget. Jadi seperti biasa kita buka IBSN dan kita klik tambah di situ. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung ke import picture ya kalau teman-teman itu menggambarnya nggak bisa nge-sketsa langsung di HP ataupun di nggak ya kalau misalnya user hand user finger user kan biasanya susah ya kalau nge-sketsa di HP. Jadi kebanyakan itu mereka bakal gambar sketsa di kertas dan diimport ke IBSTAN. Jadi kayak gini. Jadi teman-teman tinggal dikali tambah dan di sini bisa diimport picture. Nah, di sini teman-teman bisa import picture apapun yang teman mau gitu, kayak sketsa di kertas gitu. Nah, ini masih ada gini ya. Oke, jadi kita langsung aja buat kanvas baru. Nggak perlu kita resolusi bagus-bagus, jadi mungkin kita 1:1, 2048 kali 2048 aja ya. Nah, di sini kita bisa langsung pilih-pilih ke brush, teman-teman. Nah, jadi brush ibis itu banyak banget ya. Ada dari brush biasa di sini, ada di pen, ada felty pen ini, dan ada tentu aja ada airbrush. Di sini banyak teman-teman bisa bisa searching sendiri. Ini ini brush aku kebuka semua karena memang aku langganan, jadi kebuka semua. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak langganan ibis pen juga masih bisa dibuka lewat nonton video dulu. Nah, kalau gitu kita mulai langsung aja nge-sketsa ya. Aku biasa kalau nge-sketsa itu pakai pena yang agak mudah gitu. Biasanya aku pakai pena ini sih, sketch low opacity. Tapi ini brushnya bukan brush bawaan, jadi kita pakai aja brush bawaan langsung dari Ibis Pen aja ya. Mungkin kita pakai aja brush yang felt tip pen soft aja, kita kecilin pixelnya. Jangan lupa kalau bisa kalau kita nge-sketch itu biasanya kita kurangin opacity-nya. Jadi nggak tebel kayak gini kan. Jadi kita kurangin opacity-nya mungkin ke 54. 50 aja kita ya. Oke, kita mulai karena ini bukan webinar tentang menggambar ya. Jadi kita menggambarnya yang simpel-simpel aja. Kita mulai sketsa dulu seperti biasa. Bulat, terus tanda tambah. Oh iya, oke. Tanda tambah. Kita di sini menggambar wajah anime tapi versi 3/4. Oke, seperti biasa ini ada telinganya. Oke, ini sketsa aja ya teman-teman, jadi nggak perlu bagus. Oke, nah anggap saja ini sketsa sudah jadi. Nggak perlu rapi-rapi. Oke, ini sketsa baru sketsa badan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat referensi ya, referensi kayak mau gambar tapi eh, lupa gitu kan sama karakternya, tapi jadi teman-teman bisa klik ini di atas ini. Nah, di sini ada reference window. Jadi di sini tempat teman-teman nganu referensi. Nah, oke oke. Boleh kah? Boleh. Dari diri. Coba cek wifi. Oke oke, maaf teman-teman kayaknya nge-lag ya. Tunggu ya. Teman-teman tadi nge-lag, yang oke. Oke teman-teman maaf tadi screen-nya agak nge-lag, jadi kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi share screen lagi. Nah, oke, kita mulai ke Ibiskan lagi. Oke, udah mulai ya. Tadi kalau misalnya teman-teman mau ke reference window, jadi teman-teman tinggal buka di pojok kanan yang paling pertama, bulatan paling pertama itu adalah reference window. Jadi teman-teman bisa naruh referensi teman-teman yang mau di jendela ini, di window ini. Tinggal klik aja icon kamera ini dan add reference.
Nah, jadi reference teman-teman bakal bisa masuk sini. Jadi nggak usah bolak-balik ke galeri lain gitu. Kayak misalnya aku mau pakai reference cloud ini deh, cloud screen tracing. Nah, jadi di sini bisa tinggal teman-teman adjust aja zoom atau zoom 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 in, zoom out. Kalau mau ngehapus reference, tinggal remove reference aja. Nah, oke, jadi kita lanjut tadi. Setelah teman-teman tinggal sketsa, ya sketsa, kita tambahin mata deh. Karena kalau nggak ada mata nggak bisa melihat. Mumpung karena reference-nya Claude, jadi kita gambar Claude aja. Oke, kita cepet-cepet aja ya, durasi kan. Ini Claude di style aku ya, jadi kalau nggak ganteng mungkin mohon maaf pada user-user Claude. Style aku soalnya style-style imut-imut, anime-anime gitu. Nggak bisa aku style-style cowok ganteng. Oke, kita ini kan baru sketsa ya, jadi berantakan-berantakan nggak apa-apa. Lanjut aja dari rambut. Ya, sekali lagi, karena ini bukan webinar cara menggambar, jadi mungkin tidak terlalu detail ya, aku ngasih tutorial, karena bukan tutorial menggambar, teman-teman. Oke, ini bulunya, terus bajunya mungkin kita nggak usah pakai jubahnya ya, kita langsung gini aja. Kita pakai dia turtleneck. Anjas. Oke, anggap saja ini sketsanya udah selesai. Nah, kalau teman-teman dengerin materi dari teman aku tadi, Nyimas Hanifa tentang kanvas, jadi di sini ini sketch layer ya teman-teman. Kita tinggal klik tambah layer. Nah, layer sketsa tadi kita kurangi opacity-nya. Jadi mungkin 50 opacity. Jadi kita langsung nah teman-teman, sketch itu harus paling bawah ya, jangan di atas. Karena sketch itu kan dasar ya, dasar kita. Jadi sketch itu harus paling bawah. Dan kalau mau layer itu harus di atas sketch, bukan di bawahnya ataupun di sama layer. Oke, jadi di layer ini kita tinggal langsung line art. Nah, kalau line art itu biasanya kita pakai di pen ya. Kalau gitu kita pakai di pen heart aja. Oke, saya cepetin aja ya. Oke, set. Oh iya, karena ini terbatas waktu, jadi mungkin aku selesain di kepalanya aja ya. Karena kita bakal langsung mau ke fitur-fitur lain juga. Kita matanya, hidungnya, mulutnya, bandana, terus rambut juga. Rambut Claude susah ya, maaf ya. Aku belum pro gambar rambut Claude. Ini aja, set. Mungkin lebih ke sini karena dia tidak soft-soft. Oke. Nah, kita hilangkan layer sketch tadi, twin, jadilah seperti itu, teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak, aduh kok gambarku kayak miring-miring ya, gambarku kok penyok ya. Nah, teman-teman, jadi aku mau kenalin tools yang paling berguna sekali di Ibispen atau mungkin juga di aplikasi lain juga berguna. Jadi teman-teman tinggal cari di sebelah kiri kita, di situ ada spesial ini. Nah, pen spesial ini ada liquify pen di situ. Nah, pen ini itu sangat membantu sekali dalam membenarkan gambar kita yang udah penyok-penyok itu. Jadi lihat teman-teman, muka Claude aku miring ya, penyok ya. Nah, di sini kita bisa tinggal tinggal kita ubah. Nah, wow, tidak jadi penyok lagi. Nah, itulah. Nah, lihat ini. Kalau mau dibikin penyok juga bisa teman-teman. Nyet, penyok kan? Tuh, penyok dia. Nah, gitu. Dan juga, nah mungkin kalau misal Liquifan aja nggak bisa ya. Pasti maksudnya em, penempatannya salah. Jadi penempatan salah, Liquifan nggak bisa ngebantu gitu kan. Karena Liquifan cuma di em, penyek-penyek doang gitu. Teman-teman bisa ke Magic Wand. Nah, Magic Wand ini itu kayak lasso ya, lasso yang oh enggak ya emang ke lasso. Kita ke lasso dulu. Nah, ini mata mata ini kan ke miring ya, terlalu miring ya. Jadi teman-teman tinggal di selection aja matanya, tinggal kita transform, kita pindahkan ke tempat yang lebih bagus, lebih masuk akal. Udah, jadi lebih ya, at least lebih bagus kelihatannya gambar kita kan. Oke, kita lanjut aja.
Oke, jadi tadi udah aku kenalin ya dari transform tadi. Transform ini buat itu mengubah-ubah tempat gambar kalian gitu kan lokasinya ya. Magic Wand itu juga sama kayak tadi, tapi ini lebih ke selection gitu teman-teman. Bukan kalau lasso itu kan kita freestyle ya, bisa kayak gini. Nah, kalau Magic Wand itu kalian sesuai sama selection yang kalian pilih gitu. Tuh, jadi kayak gini, dia langsung pilih kan. Kayak aku milih ini, cek. Nah gitu. Jadi dia nggak freestyle. Gini juga masih bisa digerak-gerakin. Nah, tapi kayak gini. Jadi ini harus presisi. Oke, kita tadi brush sudah ya. Nah, ini di smudge. Smudge ini tuh, nah lebih kayak bukan ngeblur sih, ya, lebih kayak kalian kalau misalnya nge-smudge sesuatu kalau main kalau gambar tradisional kan kalian sudah kayak kayak diusap ya. Iya, smudge itu ngusap. Jadi ini kayak ngusap gitu. Nah, jadi kayak gitu. Diusap gitu kan. Oke, kalau blur ya blur biasa ya, di blur gitu. Ini biasanya kalau blur kita pakai untuk background. Background. Pen special tadi udah tahu ya. Pen special penyelamat banget. Kalau bucket, oke, ini bucket udah pasti tahu ya. Bucket itu untuk nganu warna ya, nganu warna. Tapi kalau mau bucket juga harus teliti karena kalau kalau gambar teman-teman line artnya itu em, ada space kayak gini, space kayak gini. Kalau mau nganu kalau mau pakai tools bucket nanti bakal keluar kemana-mana kalau misalnya nih, aku mau warnain rambutnya Claude ya warna coklat. Oke, kita langsung eyedropper ke gambarannya deh. Nih kita ini rambut warnanya kita adjust colornya lebih masuk. Aku coba bucket ke rambut Claude. Tuh, waduh, jadi hitam. Jadi coklat dong. Karena itu kenapa teman-teman? Karena ada space in between-nya. Jadi itu harus kita tutupin. Oke. Nah, sudah itu ada vektor. Emang Ibispen ini sekarang udah ada vektor ya, update terbaru, tapi kita nggak masuk ke vektornya. Vektornya ini biasanya kalau misalnya kita mau ngedesain, jadi kayak mirip-mirip kayak Adobe gitu teman-teman. Kalau teks, ya seperti biasa, kita tinggal add text kan. Add text mau apa gitu, gugu gaga. Fontnya teman-teman tinggal pilih di sini. Fontnya, kalau ini penempatan penempatan teksnya mau kiri, kanan, tengah, horizontal, vertikal. Ini size-nya, ada style-nya juga teman-teman dan sebagainya bisa bisa di ekspor sendiri ya. Kalau frame divider itu kalau misalnya kita mau bikin frame, ini biasanya kita pakai kalau misalnya kita mau bikin komik di Ibispen. Aku kasih contoh ya, kita hilangin dulu ini, kita kasih, nah add frame. Nah di sini kita udah bikin frame. Nah teman-teman bisa gini, bisa nge-divide frame langsung dari sini. Jadi nggak usah nambah-nambah lagi. Tuh, langsung dia. Nah, itu keren kan? Ibis keren loh. Nah, jadi langsung bikin panel komik langsung. Nggak usah susah-susah lagi. Oke. Nah, kalau eyedropper itu kayak eyedropper biasa ya, kayak nganu warna gitu. Kayak misalnya warna ini, kita ganti warna ini, kita mau ngambil warna spesifik yang ini, kita tinggal eyedropper aja. Warnanya sama deh. Oke, ini kanvas. Nah, kalau kanvas teman-teman itu mungkin ada kesalahan gitu kan. Kalau dari gambar udah jadi nih, tapi kanvasnya salah gitu. Lo harusnya kanvasku 9 9 banding 16 bukan bukan 1 banding 1. Jadi teman-teman bisa sebenarnya change change kanvas size di sini atau mungkin tinggal terima aja gitu, tinggal dipotong di sini. Tara tuh langsung jadi dari 1 banding 1 jadi 6 banding 8, lupa saya, 16 banding 9, ya gitu. Dan di sini juga bisa ini resize ya, DPI-nya bisa di resize gitu biar mungkin nggak burem-burem. Bisa di rotate juga, rotate left, right, bisa di flip juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau cepet, kalian tinggal teman-teman tinggal buka layar aja. Layar di sini tinggal bisa sini, flip canvas horizontal, flip canvas vertikal. Nah, di sini juga bisa import 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 foto juga kayak di yang pertama. Kalau pertama itu kan kita memulai foto sebagai kanvas. Sedangkan kalau misalnya kita pencet di sini, import di sini, kita memasukkan foto ke kanvas kita. Kayak gini. Tuh, aku mau masukin foto cloud di sini. Udah gitu aja. Oke. Ini tinggal kalau di sini tinggal balik-balik aja ya. Ini
em, brush sama penghapus. Ini di warna-warnanya, teman, color-colornya ya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau nge-import warna dari sebuah gambar ke palet kalian, kalian tinggal pencet ini. Misalnya kita mau ini, kita eyedropper dulu nih. Eyedropper, atau kalau mau eyedropper lebih cepat itu tinggal tekan aja teman-teman. Tinggal tekan lama-lama, jadi dia muncul sendiri warnanya. Nah, misalnya kita mau import warna mata biru powder gitu. Jadi ini sudah ada warnanya di sini, kita tinggal klik buka color. Ini tinggal dipencet lama-lama, warna yang paling atas itu, pencet lama-lama, dan tinggal kita seret ke tempat yang kosong. Tara, jadi color palette-nya langsung masuk ke sini. Jadi teman-teman bisa langsung dipakai aja. Jadi nggak usah susah-susah mau tiap gambar, nggak usah susah mau eyedropper gitu. Kalian bakal udah dapet color palette langsung. Kalau ini tinggal ini, kalau misalnya kalian prefer workspace yang nggak banyak tempat gitu, jadi kan kita turunin aja. Jadi less less crowded gitu ya. Nah, ini andonya ya. Ini ando. Ini ya, ini ando, ini redo. Dan juga kalau misalnya ando itu juga bisa pakai dua jari ya teman-teman. Tinggal pakai dua jari aja, ting, gitu. Jadi nggak usah pakai tanda ini lagi. Tinggal pakai dua jari aja. Nah, ini perlayarannya tadi udah dijelasin sama teman aku nih, Mas Hanifa. Oke, oke. Jadi mungkin segitu ya. Oh, bukan, belum belum. Kita masih belum jelasin ini, pen stabilizer. Jadi ini buat teman-teman yang mau pen lebih tajam gitu, lebih stabil kan. Tapi personally aku jarang pakai ini sih, tapi banyak teman-teman banyak teman-teman aku yang pakai ini juga. Jadi kita coba ya. Ini biasanya kita pakai di Deep Pen Hard. Kita pakai eh kita tambah dulu. Nah, tiba-tiba begitu kok bisa. Karena itu pakai stabilizer dari apa ya? Jadi kayak dia tuh ngestabil pen kita gitu loh teman-teman. Nih, jadi dia lebih rapi hasilnya. Tuh kan. Nah, jadi memang banyak yang nyaranin kalau kita itu tiap mau gambar visual itu harus merhatiin pen stabilizernya ya, biar hasil kita tuh lebih rapi. Dan ini juga ada tools-toolsnya. Ini ada line untuk garis, ada kotak juga, rectangle. Hampir mirip kayak Adobe kalau teman-teman familiar sama Adobe juga. Ibis sekarang juga ada tuh. Tinggal diseret aja selesai. Bulatnya, lingkaran juga ada, semuanya ada. Dan jangan lupa kuning-kuning ini teman-teman, kuning ini artinya premium. Jadi teman-teman harus buka premium dulu untuk membuka fitur ini. Murah kok premium ibis. Oke, nah di sini ada ruler, penggaris ya. Kita pindah ke kanvas lain. Nah, ini penggaris. Tinggal ya ini kalau misalnya mau garis kan, ya itu saja ya udah tahu semua. Ini untuk bulat, untuk lingkaran. Oh, kali ini juga, tapi ini bisa di custom. Nah, bisa mau jadi lonjong atau mau bulat beneran. Oke. Nah, kalau ini itu kayak apa ya? Ini sering dipakai kalau misalnya teman-teman sering baca komik manga gitu kan. Kalau misalnya karakter lagi kaget kan, gitu. Jadi biasanya tuh bakal ada efek-efek kayak gini ya. Ini juga lumayan membantu sih bagi kita kalau gambar, apalagi kalau mau gambar apa sih cahaya-cahaya yang masuk dari atas gitu kan. Em, tinggal pakai tools ini aja. Nah, itu untuk ruler. Kalau lainnya di ruler lain di bawah itu ada symmetry ruler. Nah, kalau ini teman-teman bisa menggambar dengan mirror gitu. Di sini tergambar, di situ juga tergambar. Hmm. Ini bagus untuk pemula, tapi kalau misalnya kita udah bisa gambar basic, sebenarnya sih nggak usah pakai ini ya, karena agak susah sih. Tuh, agak susah ya kalau misalnya mau gambar muka muka di sini gitu. Jadi ini memang bagus untuk pemula atau misalnya teman-teman mau ngedesain ngedesain yang simetri harus simetris gitu, pakai aja ini. Ini juga kalau kalau ini ada 4 ya ini. Nah ini juga bisa ini. Ini teman-teman tinggal itu aja. Ini satu, nah ini juga ngikut semua nih teman-teman. Ini bagus buat bikin nirmana. Nah di sini tinggal teman-teman adjust aja maunya gimana. Mau seberapa dimensionnya, pace-nya juga ini mau ke gimana. Tinggal di aja. Ini juga sama, cuma beda itu aja. Nah, kalau ini hal yang ya ini perspektif ya. Personally kita nggak terlalu belajar ini, jadi mungkin kita lewatin aja. Sama ini juga perspektif.
Kalau teman-teman yang mau belajar perspektif, mungkin boleh dicoba fitur ini, tapi kita tidak akan membahas ini. Oke, rulernya udah. Kita yang terakhir ada di ini, material. Jadi Bispen itu menyediakan material-material kayak CST ya. Jadi kita di sini ada yang gratis, ada yang enggak gitu. Jadi di sini kita bisa gratis. Kalau teman-teman mau nyoba gambar tapi belum bisa nge-sketsa langsung, tinggal ambil aja dari sketsa yang disediakan sama Ibispen. Nah, tinggal teman tambah-tambahin aja kan. Gambar-gambar apa sih? Matanya lah, rambutnya, udah mudah itu. Disediakan gratis sama Ibis sendiri, jangan malu buat make, jangan merasa kayak aku merasa bersalah deh kalau pakai tracing dari sini karena sudah disediakan. Jadi nggak apa-apa, kan mau belajar juga kan. Nah, di sini juga ada pattern-pattern teman-teman, ada pattern, ada background juga, background anime. Kalau misalnya kalau teman-teman mau bikin manga kan, manga anime, boleh tinggal pakai ini aja. Ibis kan baik hati loh. Oke, sampai ke sini. Oke. Oke, mungkin itu begitu aja ya penjelasan fitur-fitur lebih detail lebih dari aku. Mungkin kita akan lanjut ke sesi Q&A yang akan dilanjutkan oleh teman-teman aku, Sasa sebagai moderator, dan nanti teman-teman bakal em, ikut, bakal tetap melihat aku lanjut menggambar tadi. Terima kasih. Nah, terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman semua. Nah, terima kasih banyak untuk Feni atas penjelasannya yang sangat insightful. Sekarang kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Setelah dijelaskan tadi berbagai macam penjelasan tentang e-waste paint, mungkin ada beberapa dari teman kalian tuh yang bingung nih, ini maksudnya gimana sih? Atau ada tools yang pengen kita jelasin nih di sini. Itu kalian welcome banget, bisa tulis di kolom komentar, ataupun bisa on mic atau raise hand bagi yang mau ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih. Selagi Kak Feni sedang melanjutkan gambarannya yang tadi. Oke nih, ada yang nanya nih, bingung sama yang folder Kak, soalnya nggak pernah pakai fitur itu. Oke, kita bakal jelasin ulang ya tentang fitur folder. Oke, tolong Kak Feni kita jelasin dulu ya ke fitur foldernya. Oke, boleh. Eh, Langsung sini, Beb. Mana? Alright, teman-teman. Jadi kita bingung ya, agak bingung sama folder juga. Sama aku juga dulu suka bingung sama folder itu apa ya. Orang-orang banyak pakai folder gitu. Emang folder apa sih? Tapi setelah aku cobain fitur folder, ternyata sangat membantu teman-teman. Jadi misalnya kayak gini nih. Em, Anggap aja kita bikin di beda ya. Kita beda layer gitu. Ini kita ada bikin di rootnya. Terus anggap saja ini kita di sini kita bikin ada apa ya? Lehernya gitu kan. Lehernya gitu. Nah, teman-teman pengen di satu kesatuan ini tuh menjadi satu layer gitu. Tapi nggak mau di merge semua gitu karena takut mungkin nanti mau diedit-edit lagi kan. Kalau misalnya satu layer itu nanti kalau ada yang salah dia nggak bisa balik lagi ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahin folder, add folder, tinggal masukin satu-satu. Nah, jadi di sini sebenarnya udah kayak satu layer, tapi mereka sebenarnya nggak satu layer juga. Teman-teman juga bisa tetap tetap bisa di edit-edit seperti ini, tapi dia tetap beda-beda, nggak satu gitu. Dan juga folder folder ini juga membantu kalau misalnya teman-teman itu berat eh, device teman-teman berat nge-lag gitu. Nah, folder ini tinggal ya, lihat ya. Ya, coba. Nih, aku tambah-tambahin banyak banget layer sampai 15 kali. Kita tinggal kalau ini susah ya teman-teman pasti kan, susah mau scroll gitu. Aduh, di mana ya scroll apa sih? Di mana sih aku gambar tadi gitu. Teman-teman tinggal dipakai folder aja biar teratur. Nih, satu 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 satu. Oh, banyak sekali ya. Iya, kebanyakan tadi. Nah, dari kebanyakan tadi, teman-teman lihat tuh, cuma segini tinggal jadi pendek. Jadi teman-teman gak usah susah-susah lagi. Maksudnya kayak nge-scroll kan itu tuh butuh waktu lama ya. Dan juga pasti nge-lag kan pasti. Kalau pakai folder itu teman-teman pasti lebih membantu. Jadi folder itu sangat-sangat membantu sih.
Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Penny. Udah jelas belum? Siapa tadi nanya? Habibah? Jadi filter folder tuh memang untuk kita apa ya, organize semua layer yang ada gitu. Kalau saya sih ya biasanya tuh gambar sampai beratus ya, biasanya sampai 150 paling dikitnya itu. Jadi daripada saya scroll banyak banget tuh kan layer, aduh banyak banget ini mah, pagel jari gua gitu kan. Jadi kita pakai filter folder, jadi langsung sekali pencet langsung langsung masuk semua gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi kan, gitu. Oke, kita, Bima kalau misalnya kurang paham nanti chat lagi aja ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada dari Nazwa Sativa nih. Menurut kakak, ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang tanpa diketahui yang sering banget dilakuin pemula pas pakai fitur-fitur Ibis Pen? Kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya sih fitur layer ya. Kadang-kadang tuh kan pemula itu kadang apa ya suka lupa ngecek tuh layernya. Jadi kayak ternyata dipikirnya itu layer untuk line art, aslinya itu mah layer untuk sketsa. Jadi kayak susah banget kan mau gabung apa sih mau misahinnya lagi. Sebenarnya ini bukan problem pemula juga, untuk profesional juga banyak banget sih yang sering ngelakuin hal itu. Gitu. Apa ya ya? Tuh. Kalau paling paling sering sih tentang layer ya. Gimana Najwa? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Lebih detailnya. Nanti nanti ini ya kolom komentar ya. Wah, Habib bener jelas Kak. Waduh, nggak pernah sampai 100 layer. Walah, kalau kamu mau detail banget biasanya sampai 100 layer sih. Kalau apa? Iya, kalau misalnya buat animasi apalagi. Kalau saya sendiri kan sering banget ya apa kayak berlatih untuk buat animasi karena saya sendiri pengen jadi animator ya. Jadi kalau misalnya animasi itu malah lebih berat lagi nih sampai cuman 30 detik video cuman jadinya 200 layer. Aduh, pakai acara kan ada layer untuk line art, ada sketsa, coloring, jadi banyak banget dan berat banget. Jadi kayak folder tuh sangat membantu ya, karena menurut saya sendiri kalau pas menggunakan folder tuh entah kenapa HP saya serasa ringan, walaupun HP saya kentang ya. Aduh, oke kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Tutor Kak, gimana download brush sama aset? Terus apakah brushnya bisa di kostum? Oke, untuk pertanyaan brush ini ya, brush kita tuh bisa di kostum. Boleh buka bagian itu, Boleh, boleh. brush. Tambah brushnya. Brush cutter. Hmm, kayaknya brushnya dulu bentar. Oh, itu. Buka bagian itu. Nah, bisa wait. Nah, oke. Di sini nih ada banyak apa sih kayak brush kan? Nah, di bagian sebelah kirinya itu kan ada kayak light list brush, sedangkan sebelah kanan itu ada pengaturannya di situ, Kak. Jadi, kita tuh bisa customize sendiri di situ brushnya, mau prefer kita seperti apa gitu. Atau kita tuh males banget nih mau nge-brush apa mau ngaturnya satu-satu, pusing nih. Nah, kalian juga bisa pakai apa sih download brushnya di uh, Pinterest. di Pinterest bisa. Biasanya banyak di Pinterest. Oke, bakal dicontohin nih gimana cara cari brushnya di Pinterest. Oh, bisa di lain-lain aja, Kak. Bentar ya. Bentar ya. Biasanya tuh kalian cari tahu nih brushnya itu. Bentar. Biasanya kalian cari tahu nih, misalkan ada kode QR brush yang ditemuin nih, biasanya suka di-share di IG, di TikTok, di Pinterest banyak banget apalagi. Jadi kalian tinggal download QR code-nya. Oke, ini lagi di apa download QR code-nya. Sebentar ya loading, di sini lagi nge-lag. Hehe. Nah, setelah itu kita bakal balik lagi ke Ibis Pen X-nya. Lalu kita buka brush-nya. Nah, di situ kan di bagian atas tuh ada lingkaran hitam yang ada titik tiga, itu dipencet. Lalu ada dua pilihan nih. Ada untuk import sama export. Kalau export tuh untuk apa? Jadi kalau misalnya kita udah ngatur-ngatur di brushnya mau di-share ke orang lain, nah kalian bisa export. Kalau mau ngambil dari QR code dari luar gimana, Kak? Berarti kalian tinggal pencet import. Nah, kayak udah dipencet import. Nah, tinggal dipilih QR yang mana yang mau diituin.
Nah, ini Kak Penny-nya udah dapet nih brushnya. Kalau misalnya di Clip Studio Paint kan dia sistemnya kita cari nama brushnya, terus kita tinggal download dan itu langsung masuk ke dalam device kita. Tapi kalau di Ibis Paint ini kita juga bisa kayak lewat QR code juga bisa gitu. Biasanya CSP kan apa sih kayak nulis kode-kode gitu kan. Jadi kita di sini tinggal download QR-nya, lalu ke QR, lalu kita dapat brushnya secara gratis and free. Gitu. Oke, kepada Kak Fikri, apakah sudah paham? Nanti chat lagi aja ya di chat komentar, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau nanya, kalau kita udah warnain rambut jadi warna coklat, tapi mau ngubah warna rambutnya jadi warna pink, gimana ya? Tapi nggak ngubah shadingnya gitu. Um, bias, Kalau misalnya mau ngubah apa ya warna rambut sama tidak apa ya ngubah shadingnya itu bisa aja sih. Eh Perlu banyak tricky ya. Sebenarnya banyak banget cara ngubah-ngubahnya gitu. Bisa lewat dari filter, bisa juga lewat dari blending mode. Biar aku pindah. Iya. Kayak gini. Kita perlu coba. Iya. Ini coba. Kita kasih warna dulu. Oke, kita siapin dulu ya sampelnya ya, bahan percobaan kelincinya. Oke, kita langsung pakai shading dari rambut juga nih langsung, biar lebih paham kan? Atau teman-teman yang lain ada nih tips lain selain yang dijelasin bisa kok tulis di kolom komentar ya. Kita saling belajar nih, Ibis Pen. Ini. Oke. Di sini saya akan gambar dulu ya sebagian shadow-nya ya. Pertama pencet plus, habis itu clipping. After that, setelah itu aku bakal pilih shadow-nya ya. Oke, misalnya gini, aku di sini shadownya, lalu di sini, misalnya shadownya nih. Terus tiba-tiba misalnya kita dapat commission nih, terus dibilangin rambutnya warna coklat awalnya. Taunya tiba-tiba dia ngechat, rambutnya warna pink nih. Nah, gimana sih cara ngubahnya? Kita bisa pakai folder. Kalau misalnya ini pakai tips dari blending mode ya. Kita pakai folder, kita satukan, lalu kita tambah layer, clipping, ubah bentar, kita warnain dulu ya pakai spatial tool bisa juga. Warna pink mana ya warna pink? Kayak misalnya gini. Kan shadownya hilang tuh. Kita bisa pakai blending mode, bisa dipakai color gitu. Oh, warnanya ngejreng banget. Gimana itu editnya ya? Kita bisa pakai di eh pakai filter nih, kita ubah-ubah aja adjust warnanya. Aduh, masih ngejreng juga ya. Nah, kita tambahin lagi nih. Misalnya warnanya agak cerah dikit gitu. Atau bisa juga gini, kita tanpa perlu blending mode. Kita pakai fitur gini-gini. Kalian di sini kan ada filter di mana add adjust layer. Nah, di sini kalian bisa pilih nih hue, saturation, lightness. Nah, bagian hue ini kan bisa berubah nih. Oh, wait, rambutnya tidak. Tat, tat, tat. Atau gini kita jadiin satu layer, oke sip. Lalu filter, habis itu kita ubah ini pink-pink, kita lightnessin, kurangi saturationnya atau apa gitu. Sesuai prefer masing-masing ya. Aku pengen yang gitu. Tuh, shadingnya masih tetap kan? Jadi kayak nggak berubah sama shading yang kita tadi. Oke. Kalau dari aku sih bisa pakai blending mode, bisa. Dari filter juga bisa. Memang Ibis Pen tuh banyak banget ya triki-trikinya. Dan kita tuh harus belajar
Jadi ketika menggunakan aplikasi IBSPAN jangan stuck di situ, tapi tetap menerima tuh misalnya ada tips lain atau trik lain tuh boleh-boleh nih dicoba gitu. Yoi. Kalau misalnya mau nanya lagi silahkan drop di kolom komentar. Oke, selanjutnya ada dari Talita. Kak, kira-kira apa sih penyebab file gambar sering crash nggak bisa dibuka? Soalnya sering gitu. Boleh nih dijelasin oleh Kak Nyimas. Soalnya Kak Nyimas semalam sudah mengalami crash nih filenya. Oke, oke, biar biar saya aja jelasin. Jadi kenapa sih file file kita tuh kadang-kadang suka nge-crash? Kalau dari saya sendiri pertama, yang tadi yang saya sudah kasih tahu, aku sendiri gambar lebih dari 100 layer. Jadi jelas banget ya apa ya, berat karena apa sih terlalu banyak file-file gitu. Ibarat gini nih, kalian sekolah bawa tas gitu dimasukin terus itu sama batu bata terus pasti berat kan? Of course, karena apa ya, terlalu banyak muatan di situ. Atau bisa juga tuh kata Habibah, HP potato. Emang device tuh ya guys, sangat berpengaruh. Kalau saya sendiri sih, saya lagi nabung ya guys untuk beli tablet. Karena saya sendiri gambar pakai HP gitu. Ayo teman-teman doakan saya, semoga bisa berhasil mendapatkan tablet saya sendiri. Amin. Nah, bisa juga file crash tuh karena apa ya? Karena kebanyakan folder sama apalagi ini sih yang paling ngaruh, kanvasnya kebesaran. Pasti lebih dari 6.000 itu. Pasti crashnya bener-bener apa ya? Gak bisa sampai buka filenya lagi loh. Sama ada tiga faktor nih. Pertama tadi kan folder layernya terlalu banyak. Yang kedua kan ukuran kanvasnya besar banget. Yang ketiga itu kalian gambar sampai berjam-jam berhari-hari ya, sampai 52 menit itu speed pen-nya ya. Pasti pasti banyak sih yang kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri saya nggak lama ya gambarnya, jadi nggak nge-crash banget kayak gitu, hehe. Aduh, makasih nih yang sudah aminin. Yang belum dapat iPad, saya doakan dapat iPad juga hari ini. Amin. Layar banyak ngaruhin ya, Kak. Pasti ngaruhin banget sih kalau kebanyakan. Nah ya sama, alhamdulillah ada juga yang satu nasib ya, 100 layeran gitu. Oh, keren sih 12 jam. Biasanya ada tuh teman-teman saya ya yang di sebelah itu sampai 52 jam loh. Kok bisa ya? Tapi artnya bagus banget loh. Kalau misal penasaran nanti saya share ya akun Instagramnya di grup nanti ya. Oke, next kita akan lanjut pertanyaan dari Siti Fatimah Mustari. Halo kakak-kakak semuanya, aku baru gabung. Kira-kira ada record Zoom-nya nggak untuk belajar ulang? Kalau kami sendiri sih sudah ada recordnya ya. Nanti kami submit di Drive ya. Oke. Amin itu semoga iPad-nya turun dari langit nanti pecah kak. Nggak dapat nanti iPad-nya. Aku 50 jam, 9 jam full no color. Oh my God. Habibah, kamu lama banget. Tapi nggak apa-apa ya, kan kita juga belajar ya. Setiap orang tuh kan beda-beda semua ya prosesnya gitu. Kalau memori IB-Span kebanyakan berGB-GB juga bakal bikin lag. Nah, ya bener sih. Jadi bisa dihapus yang udah nggak perlu atau memori HP lainnya juga bener. Jadi kayak apa ya, file gambar tuh bisa besar juga sih. Tapi yang paling kalau misalnya nggak mau nge-crash sama sekali gitu kan, mau apa pakai kanvas besar, layernya banyak, itu ngerjainnya berjam-jam kemudian, itu tandanya kalian harus ganti, ya, kalian harus ganti device. Iya, ganti HP bener-bener. Saya saranin iPhone atau gak mau, tidak mau saya menjelaskan Huawei. Oh iya, semalam tuh kejadian loh, kalau misalnya device aku tuh hasil karyanya tuh malah nge-crash gitu. Dan itu terselamatkan karena ada teman gua yang punya tablet Huawei nih. Huawei juga bagus kok kalau jadi pilihan gitu kan. Ada tiga pilihan yang bagus menurut saya, Huawei, Samsung, dan juga iPad. Silakan dipilih sih sesuai budget masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bisa open mic atau langsung drop di kolom komentar nih. Samsung tidak mahal. Are you sure? Kayaknya Huawei deh lebih murah.
Nah, itu selagi Kak Feni lagi nyelesain artnya, bisa ditanya-tanya lagi. Tidak rekomend Samsung. Hati-hati deh nanti di ada ambasador Samsung di sini. Aduh, takut banget. Nanti ditambahin. Kalau misalnya budget 3 sampai 4 juta mah Samsung nggak bakal dapat sih. Paling versi mininya ya, dan itu sama-sama nggak kuat kayak HP kita. Ya Allah. Apakah Xiaomi Pad 7 Pro rekomend? Kalau dari riset saya sendiri ya, secara mandiri ya, katanya sih bagus kalau misalnya nge-gaming, tapi kurang tahu ya. Kalau gambar. Kan biasanya kalau misalnya kalian cari TikTok rekomend kan biasanya pada nge-prefer ke gaming segala macam kan. Menurut gua, kalau misalnya gambar atau bikin animasi itu sama kayak gaming, besar juga itu loh. iPadku juga udah ngelek-ngelek Kak, baru setahun pemakaian. Aduh, em lapor ke iBox Bang. iPad apa? Ya, rajin-rajin bersih, cache file. Ya, jangan jangan sampai kepenuhan sih ya, jangan kebanyakan download game jadi nggak muat lagi kan tuh gambar gitu. Masa ya? Ya, Ngomong sendiri. Ngomongin diri sendiri. bukan, gamenya berat bener sih. HP gua kentang tapi gue paksain tuh main wuah, kurang ajar kan. Gak kuat itu HP gua, cir. Ada lagi yang mau ditanyain, misalnya ada yang bingung nih, pen spesial tuh untuk apa, atau folder tuh untuk apa, atau minta tips-tips and trick gitu. Nice, main wuah juga. Kalau saya sih skill isu ya, makanya gak saya share itu. Oke, kita tunggu sampai 1 menit ke depan. Kalau tidak ada yang mau tanyain lagi, kita tutup presentasi kali ini. Oh iya, main Enfield ya Kak? Main! Saya main, saya main Enfield. Wah, boleh, boleh. Ini kawan-kawan saya lain juga pada main Enfield juga nih. Oh iya, sebelum kita tutup presentasi nih, gue mau kasih tahu kalau misalnya uh, kita ngadain event event gambar nih. Nanti bakal di-share di grup. Jadi di sini kalian kan lihat seperti kalian lihat nih ya, ada 5 karakter nih ya, original karakter dari masing-masing teman-teman kita semua. Nah, kalian diminta untuk menggambar 5 karakter gitu, kayak bikin fan art gitu. Bisa salah satunya atau ada yang mau lebih kan boleh. Masalahnya ya deadline-nya malam ini. Jadi ya silakan ya sekreatif mungkin. Nah, kalau kalian sudah submit gambarannya di Drive, itu nanti kan bisa seleksi nih gambaran siapa sih yang paling bagus. Nanti yang menang 3 orang pemenang bakal mendapatkan free commission CB gitu dari kita semua. Dari satu ding. Kok kejam ya, zalim banget Kak Sasa. Aduh, gimana ya? Aduh, deadline-nya malam ini nih. Ini juga melatih ya guys, melatih apa kalian udah paham belum materi dari Ibispen atau enggak gitu. Ini eventnya event kejam kok judulnya. Boycott. Siapa itu yang ngomong? Boycott. Sampai jam berapa Kak? Jam 11 malam malam ini. Kalian nggak perlu kayak sampai full rendering, background segala macam nggak perlu guys. Kalian cuman kayak gambar chibi atau gimana gitu silakan, nggak apa-apa boleh. As long as kalian submit gambarannya gitu. Oh ya jangan lupa ya nanti kita bakal share apa sertifikatnya juga ya. Gak bisa chibi. Oh, gambar semi realism juga nggak apa-apa kok. Yang ganteng-ganteng dikit juga apa-apa. Itu yang pakai baju warna kuning tuh original karakter saya tuh, tolong gambar ganteng-ganteng ya. Oke. Oke, kayaknya udah lebih. Oke, saya coba ganteng. Makasih Habibah. Thank you. Backgroundnya Kak. Maksudnya? Ah, nggak perlu pakai background juga nggak apa-apa kok. Karena deadline-nya juga malam ini kan, kami tuh nggak terlalu kejam ya guys. Kita kita nggak sejahat itu ya, udah ngasih deadline-nya, udah kecepetan sama background-nya juga. No no, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tanpa background. As long kalian gambar karakter kami, nanti kalian ada kesempatan nih untuk dapetin free chibi commission dari kami semua. Boleh boleh gambar Anumi, siapa itu? Aku fansnya. Wow, boleh boleh boleh.
Alamak. Oh, alamak. Oke, karena sudah nggak ada yang mau lagi ditanyain, sebelum kita finishing presentasinya, oh Kak Feni udah selesai nih gambarnya. Wih, Claudanya ganteng banget nih. Cantik. Benar. Ada presentasi nggak sih? Ada penjelasan di folder-folder. Oh iya. Kak Feni mau jelasin nih tentang apa sistem dia gambar. Oke, monggo Kak Feni. Sore, saya kembali lagi. Jadi terlihat ya lumayan finishing cloud-nya. Jadi di sini aku mau mulai lagi jadi kan folder tadi ini. Nah, ini gunanya folder teman-teman. Lihat deh. Ini banyak layer kan? Ini khusus untuk muka deh, mukanya cloud. Nah, ini aku folderin jadi tinggal segini aja. Kalau misalnya aku bingung kan misalnya mau ngilangin mukanya, tinggal kita klik aja, matanya hilang. Udah, gitu. Jadi semudah itu. Jadi kayak meminimalisir kepanjangan-kepanjangan stres gitu. Ini folder muka, ini folder baju sama bandananya, ini folder rambutnya. Nah, ini folder line art-nya. Nah, semudah itu teman-teman. Jadi folder itu emang untuk mempermudah artis-artis gitu. Jadi kerja kita tetap efisien dan rapi. Walaupun kalau kita buka foldernya, waduh berantakan juga. Walau tapi tetap kelihatan rapi ya. Oke. Jadi gitu aja yang aku mau jelaskan. Aku lempar lagi ke Kak Sasa untuk penutup dari presentasi kita hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Feni dan jelasin dari diri. Oke, sekian presentasi dari kita semua ya. Oh iya, sebelum kita tutup nih, kita mau nyoba dokumentasi nih. Nyoba? Memang dokumentasi nih teman-teman. Jadi kalau bisa on mic dan jangan lupa untuk pakai background yang kita telah kirim ya teman-teman. On kamera. On kamera, of course. On mic, oke on kamera teman-teman. Jangan lupa on kamera biar kita bisa dokumentasi bareng nih. Siapa yang mukanya mau dipampang di akun IG PHE? Ada yang mau? Oke guys, ayo ayo open mic. Aku open mic, open kamera. Oke, untuk kafe ini boleh mau screenshot fotonya? Tolong fotonya. Oke, boleh-boleh yang mau prepare kan. Saya hitung dalam 10, 9, 8, 7. Enggak. Prepare lah, guys. Yang belum apa yang device-nya nggak bisa hidupin apa background nggak apa-apa, guys. Oke, kita mau mulai. Untuk Pio sudah selesai belum, Pio? Jangan lupa ya teman-teman nanti ikutin challenge-nya ya supaya kalian biar kita tuh udah tahu nih kalian udah paham pakai ibis pen-nya atau belum ya. Gitu. Oke, Pio-nya udah hadir, kita lanjut ke sesi dokumentasi. Jangan lupa senyum secara meriah ya.
Satu, dua, tiga. Ayo lagi. Mungkin gaya bebas boleh, boleh. Oh, boleh tuh yang ada plushie. Tunjukin, tunjukin. Aduh, gua lupa bawa plushie lagi. Apa ya, percetakan animenya silakan ditaruh. Oh, iya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia masuk ke webinar kami. Wait, tunggu sebentar ya. Nah, oke, saya Sambita Saira sebagai moderator, atau kalau bisa panggil aku Kak Sasa. Terima kasih ya udah hadir ke webinar mengenal IBIS PNX secara dasar ini. Semoga sesi ini bermanfaat dan bisa jadi bekal awal buat kita ke depannya. Nanti untuk drive ini, untuk video recordingnya bakal saya share, coba share di drive-nya ya kalau bisa. Oke? Sekian presentasi dari kita semua. Kami Penghalu Handal Entertainment mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa ke webinar selanjutnya. Kalau ada